Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Doll Art. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang apa saja persyaratan ikut tes seleksi untuk P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Sebelum kita lanjut, silakan kepada teman-teman untuk mensubscribe channel YouTube ini agar selalu berkembang dengan baik, agar selalu tetap memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Nah teman-teman, persyaratan untuk ikut tes seleksi CPNS atau P3K ini diambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018, yaitu tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini dari sinilah diambil persyaratan-persyaratan ikut seleksi tes CPNS ini. Baik, langsung saja kita masuk ke apa saja persyaratan untuk masuk atau ikut seleksi tes P3K ini. Nah, di pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ini dijelaskan, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini syaratnya sudah jelas. Untuk usia paling rendahnya adalah 20 tahun. Nah, kebanyakan orang banyak yang ragu tentang usia paling tinggi 1 tahun ini gimana. Nah, misalkan kita contoh untuk guru, untuk guru itu batas pensiunnya adalah umur 60. Nah, dalam hal ini paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Nah, dalam hal ini guru, berarti 1 tahun sebelum masa pensiun 60 itu adalah 59. Jadi Bapak Ibu yang umurnya sekarang 58-59 masih bisa untuk mendaftar P3K ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yaitu pasal 16 ini. Yang B-nya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini adalah tindak pidananya adalah 2 tahun atau lebih. Berarti artinya secara logika bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah memiliki kasus pidana namun tidak sampai dipidana penjara selama 2 tahun, nah, artinya teman-teman dan Bapak Ibu masih bisa ikut untuk seleksi tes P3K ini. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang pernah dipidana penjara lebih dari 2 tahun, misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, berarti Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi untuk ikut dalam seleksi tes P3K ini. Lanjut, yang C, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, di sini tentunya sudah pasti ya, bagi seseorang yang sudah pernah bekerja, tentunya tidak pernah diberhentikan dengan secara tidak hormat. Nah, itu sebagai salah satu bentuk persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki sebagai calon seleksi tes P3K ini. Lanjut, yang D, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini juga sudah jelas bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah terlibat sebagai pengurus partai politik atau terlibat sebagai politik praktis, otomatis Bapak Ibu tidak bisa untuk mendaftar tes seleksi P3K ini. Yang E-nya, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini sudah pasti tentu. Apa yang kita masuki itu mestinya harus sesuai dengan jurusan kita. Misalnya di guru, nah kualifikasi pendidikannya adalah misalnya guru matematika. Nah,
sudah tentu kualifikasi pendidikan adalah S1 Pendidikan Matematika. Nah, begitu juga dengan jabatan-jabatan yang lainnya. Sesuai dengan jabatan yang diminta, maka itulah jurusan yang diminta oleh kabupaten atau kota tempat pelaksanaan P3K tersebut. Kita lanjut yang F. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Nah, dalam hal ini tentunya contoh bagi teman-teman yang mau masuk tes seleksi Kemenkumham, itu ada dituliskan di situ bagi untuk penjaga tahanan ada kompetensi tertentu yang diminta oleh Kemenkumham tersebut, terutama untuk penjaga tahanan itu atau sipir. Nah, apa saja persyaratan tambahannya atau kompetensi sertifikat keahliannya, yaitu sertifikat bela diri. Kalau teman-teman ada memiliki sertifikat bela diri, itu artinya sudah nilai plus yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, kemudian yang mengeluarkannya juga lembaga profesi yang berwenang. Ya, tentunya kalau punya sertifikat bela diri, tentunya tempat bela diri yang sudah dikualifikasi oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang lainnya. Atau contoh lainnya bagi yang teman-teman punya sertifikat komputer, mahir di bidang komputer, nah tentunya sertifikat tersebut dikeluarkan oleh lembaga profesi yang bergerak di bidang komputer. Lanjut yang G. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar. Nah, tentunya kalau kita untuk menjadi seorang ASN atau P3K itu tentu harus sehat jasmani dan rohaninya. Lanjut yang H. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K. Nah, ini juga sudah tentu masing-masing instansi atau kabupaten kota juga menetapkan kalau ada jabatan tertentu memiliki persyaratan-persyaratan tertentu juga. Baik, lanjut. Nah, di pasal 17 PP nomor 49 tahun 2018. Nah, isinya adalah pasal 17 tersebut. 1. Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya mesti apa yang diminta oleh tim dari atau panitia seleksi P3K ini mesti kita kumpulkan semuanya, mesti kita lengkapi. Kemudian yang kedua, setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi P3K dari instansi pemerintah yang akan dilamar. Nah, ini merupakan hak kita semua ya. Kita mesti diberikan informasi tentang seleksi P3K ini dari masing-masing instansi pemerintah. Pasal 18 PP nomor 49 tahun 2018. Nah, isinya itu penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diterima paling lama 10 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, ini artinya 10 hari sebelum pelaksanaan seleksi ini kita semua sudah melengkapi persyaratan-persyaratan dan sudah mengirimkan semua persyaratan pelamaran tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh panitia nanti. Baik, kita lanjut. Nah, proses seleksi tes P3K ini. Nah, gimana sih proses seleksi tes P3K ini menurut PP nomor 49 tahun 2018 ini? Seleksi pengadaan P3K ini terdiri dari 2 tahap. Nah, pertama adalah tahap seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, artinya tim panitia nanti akan menseleksi berkas-berkas kita apakah sesuai persyaratan kita dengan kualifikasi yang diminta pada jabatan yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Nah, dalam hal ini seleksi ini dilakukan untuk menilai yang di sini kompetensi manajerialnya, kemudian kompetensi teknis, kompetensi sosiokulturalnya sesuai dengan
jabatan yang akan kita lamar nantinya. Nah, seleksi kompetensi. Nah, ada 2 seleksi tadi, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi. Nah, sekarang kita bahas seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri atas 1. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi. Nah, ini seleksi kompetensi ini dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat. Nah, dalam hal ini seleksi kompetensi ini dilakukan memang untuk memberikan peringkat kepada orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi profesi tadi, agar mereka bisa menentukan di peringkat mana orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi profesi tadi. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi. Nah, seleksi ini dilakukan untuk uji kompetensi menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat. Baik teman-teman, sekian dulu video kita kali ini tentang persyaratan apa saja untuk mengikuti tes seleksi P3K ini. Dan sebelum berakhir, silakan kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi atau update video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.